Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Hai, perkenalkan, nama saya Apoteker Repining Tiasa Wiji, S.Pharm, MSI. Saya adalah salah satu dosen farmasi di Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha. Bidang spesialis saya adalah farmasetika dan teknologi farmasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Farmasetika 2. Adapun tujuan pemaparan video ini adalah dalam rangka memenuhi persyaratan Serdosmart 2021 untuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dalam mendeskripsikan mata kuliah ini, saya menggunakan pendekatan DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, and Assessment. Delivery merupakan bagaimana cara saya menjelaskan materi perkuliahan yang saya ampuh. Interaction merupakan penjelasan terkait dalam proses pembelajaran, bagaimanakah interaksi antara saya dengan mahasiswa dalam mata kuliah ini. Dan assessment merupakan penjelasan bagaimana saya mengukur dalam memberikan penilaian kinerja mahasiswa secara objektif. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya terlebih dahulu untuk menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ajarkan, yaitu Farmasetika 2. Farmasetika 2 merupakan mata kuliah wajib dengan kode S300-5217. Alokasi waktu perkuliahan adalah 100 menit. Diharapkan mata kuliah ini hadir untuk memberikan bekal dan pengetahuan kepada lulusan farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Mahaganesha dalam menggunakan keterampilannya tentang bentuk sediaan farmasi. Deskripsi mata kuliah ini berisi tentang pokok-pokok pembahasan terkait berbagai macam bentuk sediaan obat yang pada umumnya dalam resep, pengembangan, komposisi sediaan, dan teknik yang digunakan dalam peracikannya, khususnya penerapannya di apotik, serta konsep dasar preformulasi sediaan farmasi. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang dosen, tim teaching. Nah, inilah kemampuan yang dihadirkan sebagai lulusan di prodi farmasi. Karena salah satu tugas inti dari lulusan farmasi adalah kemampuan untuk merancang suatu formulasi, sediaan obat, dan juga mengevaluasi bagaimana mutu fisik sediaan tersebut agar layak untuk dikonsumsi. Karena mata kuliah ini merupakan dasar dari farmasi dan pengembangan mata kuliah selanjutnya. Maka, mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dengan bobot 2 SKS teori. Referensi utama yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah Pharmaceutical Dosage Form and Drug Delivery System edisi 9 karya Allen tahun 2011. Selanjutnya ada Pharmaceutic The Science of Dosage Form Design edisi kedua karya Alton tahun 2002. Ada Pharmaceutical Compounding and Dispensing dan Handbook of Extemporaneous Preparation. Tambahan referensi pendukung yang lain juga dapat menggunakan jurnal, artikel, dan video pembelajaran guna meningkatkan pemahaman mahasiswa terkait jurnal. Selanjutnya akan saya paparkan komponen DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah Farmasetika 2. Saya beserta tim mengajar membawakan materi ini berdasarkan capaian pembelajaran lulusan, yang mana kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah. Hal ini penting agar mata kuliah tersebut sejalan untuk mendukung lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan, sehingga harus dipastikan mata kuliah sejalan dengan profil lulusan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK ini adalah mahasiswa mampu menyebutkan dan menjelaskan berbagai macam sediaan farmasi dalam resep, komposisi dan metode umum yang digunakan dalam peracikannya, khususnya penerapannya di apotik, konsep dasar dan penelusuran informasi terkait preformulasi beberapa sediaan obat, serta manfaatnya dalam penyelesaian masalah sediaan farmasi. Dari CPMK tadi diturunkan menjadi 5 sub CPMK yang dibagi menjadi 14 pertemuan.
untuk mempermudah apa yang akan didelivery, kami membagi menjadi 5 bagian. Bagian pertama adalah pengenalan bentuk sediaan obat yang diberikan dalam 2 pertemuan. Sub CPMK di topik ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah peracikan obat, definisi sediaan, keuntungan dan kelemahan sediaan, kegunaan berbagai bentuk sediaan obat, serta peralatan yang digunakan dalam peracikan obat. Topik ini berisi tentang sejarah peracikan obat, pengenalan alat dalam peracikan obat, pengenalan bentuk sediaan obat, dan pembagian sediaan obat berdasarkan rute pemberian. Bagian kedua adalah teknik peracikan dan pengemasan sediaan obat berbentuk padat yang diberikan dalam 3 pertemuan. Sub CPMK topik ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komposisi, metode peracikan, pengemasan, dan pemberian label untuk bentuk sediaan yang meliputi pulvis pulveris, tablet, kapsul, dan supositoria. Bagian ketiga adalah teknologi sediaan obat semi padat yang diberikan dalam 2 pertemuan. Sub CPMK topik ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komposisi, metode peracikan, pengemasan, dan pemberian label untuk bentuk sediaan semi padat yang meliputi salep, krim, pasta, dan gel. Nah, di mana ketiga bagian tadi itu diberikan sebelum UTS. Bagian yang keempat adalah teknik peracikan sediaan obat cair yang diberikan dalam 4 pertemuan. Sub CPMK ini adalah mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan komposisi, metode peracikan, pengemasan, dan pemberian label untuk bentuk sediaan cair yang meliputi larutan, suspensi, emulsi, eliksir, saturasi, dan kotil. Bagian yang kelima terkait preformulasi, bentuk sediaan farmasi yang diberikan dalam 3 pertemuan. Sub CPMK topik ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi, tujuan, dan ruang lingkup dari studi preformulasi. Topik ini berisi tentang pertimbangan preformulasi sediaan padat, topikal, cair, dan sediaan khusus, dan inkompatibilitasnya dalam sediaan preformulasi. Penyampaian materi pembelajaran menggunakan metode pembelajaran ceramah, presentasi kelas, dan diskusi kelompok. Terkait media pembelajaran, karena saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19, maka pembelajaran masih secara daring. Media pembelajaran yang digunakan adalah Zoom Meet untuk perkuliahan dan juga ujian, Google Classroom untuk pengumpulan tugas dan sharing materi, di mana mahasiswa nantinya dapat mengakses materi itu baik berupa rekaman perkuliahan maupun bahan ajar yang berupa PowerPoint. Itulah aspek delivery yang saya sampaikan di dalam kelas kuliah Farmasetika 2. Selanjutnya, komponen yang kedua adalah interaction. Hubungan interaksi antara saya dengan mahasiswa saat ini melalui tatap maya menggunakan platform Zoom. Model pembelajaran menggunakan cooperative learning yang tujuannya adalah agar mahasiswa dapat belajar secara bersama-sama dalam artian berkelompok. Dengan cara ini mahasiswa dapat menghargai pendapat satu sama lain dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar mengemukakan pendapatnya. Sedangkan komponen yang ketiga, asesmen, dilakukan melalui penugasan, kuis, penilaian keaktifan menjawab pada saat diskusi, dan nilai ujian. Sebelumnya, di awal perkuliahan, pada pertemuan pertama, saat penyampaian LPS dan kontrak kuliah, saya pernah menyampaikan poin-poin apa saja sih yang akan menjadi penilaian dalam mata kuliah ini. Sehingga mahasiswa mengetahui secara transparan dari mana saja mereka akan mendapatkan nilai, kriteria-kriteria apa saja yang dinilai. Harapannya, ini dapat meningkatkan kinerja mahasiswa dalam menjalani proses belajar mengajar. Untuk penugasan, saya memberikan 2 tugas yang terdiri dari tugas mandiri, yakni membuat resume singkat dan dikumpulkan di akhir perkuliahan di Google Classroom. Kemudian tugas yang kedua adalah tugas terstruktur. Tugas ini saya bagi menjadi 5 bagian, di mana mahasiswa dalam satu kelas akan dibagi menjadi 5 kelompok dengan tema tugas yang berbeda-beda. Tugas terstruktur ini dibuat dalam bentuk makalah
dan dipresentasikan di depan kelas dalam bentuk PowerPoint. Sebelum ujian akhir, baik itu UTS maupun UAS, saya akan memberikan kuis di tiap akhir pertemuan sebelum ujian berlangsung. Biasanya pada pertemuan 7 dan 15 dengan media platform fraksi kuis. Adapun rubrik penilaian yang saya lakukan pada mata kuliah ini terdiri dari non-test, yakni resume, di mana penilaiannya antara buat atau tidak buat dengan persentase penilaian sebesar 5%. Tugas makalah yang berisi rubrik penilaiannya terdiri dari ketepatan pengumpulan, kerjasama dalam kelompok, kedalaman isi artikel, kesesuaian literatur, dan kesesuaian dengan format. Persentase penilaiannya sebesar 10%. Presentasi makalah rubrik penilaian terdiri dari isi kedalaman kreativitas dalam membuat PowerPoint, performa presentasi, dan aktivitas dalam diskusi. Persentase penilaian sebesar 20% dan kuis sebesar 15%. Nah, rubrik penilaian dengan tes itu diambil dari nilai UTS dan UAS dengan persentase masing-masing adalah sama, yakni 25%. Jadi, total penilaian keseluruhan adalah 100%. Dan berikut ini adalah salah satu video proses pembelajaran yang pernah saya lakukan melalui platform Zoom. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi, ya. Kita akan membahas bentuk sediaan yang lainnya, yaitu sediaan semi solid. Tapi sebelum kita masuk materi, saya mau bertanya terlebih dahulu nih. Ada yang tahu nggak gambar ini? Oke, ini CPMK. Oke. Nah, ini ada yang tahu? Ini gambar apa? Gel, Ibu. Oke. Yang ini? Pasta. Oke. Ini? Krim. Ini? Salep. Oke. Jadi di mana keempat sediaan yang kalian sebutkan ini adalah termasuk ke dalam sediaan semi padat, ya, atau semi solid. Nah, jadi nanti harapannya setelah mempelajari materi ini, kalian tahu ya bentuk sediaan semi padat itu apa-apa saja, terus cara pembuatannya, serta evaluasinya. Nah, sekarang akan menjelaskan perbedaan dari keempat ini dilihat dari apa? Lihat dari mana? Teksturnya, Bu. Tekstur, oke, tekstur atau konsistensi ya. Jadi pada topik kali ini disajikan pembahasan materi terkait dengan macam-macam bentuk kesediaan setengah padat yang pada umumnya diberikan untuk pemakaian luar atau topikal dengan cara mengoleskan tipis-tipis pada kulit. Ya, jadi di mana masing-masing itu mempunyai sifat konsistensi, tujuan, dan juga karakteristik yang berbeda satu sama lainnya, tergantung bahan aktif dari eksipien yang digunakan. Oke, sekarang kita masuk ke klasifikasi sediaan semi solid berdasarkan konsistensinya. Itu sebenarnya terbagi menjadi 5 ya. Salah satunya adalah serata. Nah, kalau kalian tadi menyebutkan salep, sudah mengerti pengertian dari sediaan salep? Pengertian sediaan salep? Sediaan salep bedanya dengan sediaan krim itu bagaimana? 2 minggu lalu kan kalian sempat membahas tuh pengertian diskusinya. Oke. Kalau salep itu yang bagaimana? Pernah membedakan nggak? Oh ini salep, oh ini krim. Pernah nggak? Biasanya kedua itu antara yang kelihatan berbeda. Kalau gel kan pasti kelihatan udah dari bentuknya aja sudah berbeda, apalagi pasta. Nah kalau salep sama gel, sama krim, sorry. Yang manakah yang mengandung banyak air? Krim. Krim, Bu. Krim. Iya.
Kalau yang lebih berminyak itu mana? Salep. 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 Jadi kalian bisa mengartikan enggak definisinya? Oke, ini ya. Jadi unguenta atau salep atau biasa disebut ointment. Jadi sediaan semi solid yang memiliki konsistensi seperti mentega. Ya, rata-rata kebanyakan itu lebih bersifat greasy atau minyak, ya, karena dia tadi basisnya adalah hidrokarbon. Oke, jadi dia seperti mentega, ya, tidak mudah cair pada suhu biasa, jadi dia lebih padat, hampir sama dengan serata di sebelahnya. Oke, sedangkan krim itu banyak dia mengandung air, ya, jadi dia mudah diserap, jadi gampang juga dicuci dengan air karena dia memiliki base fase air di dalamnya, ya. Jadi kebanyakan untuk sediaan kosmetika itu kebanyakan yang disenangi adalah dalam bentuk krim, terutama yang memiliki kulit wajah berminyak. Itu di sini. Oke, terus selanjutnya ada gel. Nah, gel ini yang gelling agent. Nah, kebanyakan rata-rata kalau sediaan gel dia seperti jelly karena di dalamnya dia mengandung jelly, ya. Oke, selanjutnya yang ini serata, dia hampir sama dengan salep, cuman dia lebih padat lagi karena dia mengandung lilin yang sehingga konsistensinya dia lebih keras. Kebanyakan serata ini banyak digunakan pada produk-produk krim-krim dokter, ya, atau skincare gitu yang dia padat sekali. Yang terakhir ada pasta. Dengan lebih dari 50% zat padat dalam bentuk serbuk. Jadi dia biasanya sebagai pelindung karena dia memiliki konsistensi yang lebih besar gitu, ya. Jadi dia lebih untuk bersifat untuk melindungi kulit. Itu jadi sebagai penutup atau pelindung kulit saat dioleskan. Nah, itu tadi berdasarkan ini konsistensi, ya. Sekarang kita ke salep. Salep tadi sudah setengah padat. Oke, kegunaan salep. Nah, salep ini dia sebagai emolien. Oke, kenapa dia sebagai emolien? Emolien itu apa sih? Kira-kira kenapa? Emolien artinya apa? Emolien. Emolien, nggak tahu? Pelembab, Bu. Pelembab, Bu. Pelembab, ya. Emolien biasanya disebut dengan pelembab. Jadi di dalamnya itu ada sejenis bahan yang dia sebagai humektan. Jadi humektan itu adalah suatu zat higroskopis, ya, yang fungsinya untuk menjaga kelembaban. Jadi atau biasa disebut dengan agen pelembab kulit, ya. Jadi dia adalah zat yang menyerap air dari udara atau lapisan kulit di bawahnya, dan juga dia dapat menarik molekul-molekul air itu ke permukaan kulit. Nah, hal inilah yang membuat si kulit itu dapat mempertahankan kelembabannya. Nah, dan juga membantu bahan perawatan kulit yang lainnya yang topikal seperti hand body, lotion, body cream, ya, supaya dia bekerja dengan lebih baik. Jadi humektan di sini dia bekerjanya seperti magnet, ya. Itu dia kalau dari luar di atas kulit dia dapat menarik kelembapan dari air yang berada di udara dan juga membawa ke lapisan kulit yang paling teratas, atau stratum corneum biasanya. Nah, contoh dari humektan yang biasa digunakan itu ada gliserin, propilen glikol, asam hyaluronat. Kebanyakan dia digunakan dalam sediaan kosmetika. Oke. Jadi kesimpulannya, mekanisme kerja humektan itu bagaimana? Nah, dengan cara menarik atau menyerap air, ya. Jadi humektan itu dapat membantu menarik air dari udara yang kemudian akan dipenetrasikan ke dalam kulit.
Nah, bila kelembapan kulit relatif rendah, nah, humektan itu juga dapat menarik air dari bagian epidermis, dari bagian yang paling bawah, dan juga bagian dermis di kulit. Kulit kan ada 3 lapisannya. Oke, jadi dapat menarik air dari lapisan epidermis dan dermis sehingga menyebabkan kulit itu menjadi kering. Ya, maka sebaiknya penggunaan humektan itu biasanya dikombinasikan dengan oklusif. Ya, ada suatu bahan namanya oklusif. Nah, kemudian tadi kita berbicara emolen atau pelembab. Terus saya sudah menjelaskan dengan humektan. Nah, sekarang kalau perbedaannya humektan dengan pelembab jadinya di mana? Perbedaannya. Pernah pakai pelembab nggak? Sudah pernah pakai pelembab? Pasti para ciwi-ciwi dan cowok-cowok juga pakai nih ya. Pernah, Bu. Apa yang kalian rasakan saat menggunakan pelembab? Ringan, Bu. Apa? Ringan? Gimana rasanya kalau pakai pelembab, terutama yang kulitnya mungkin lebih cenderung kering gitu? Aduh, gitu. Merasa lembut ya atau halus ya. Nah, jadi pelembab itu berbeda dengan humektan. Karena apa? Karena fungsi utamanya adalah menghaluskan si pelembab itu atau moisturizer dan juga melembutkan lapisan kulit luar ya dalam asumsi di sini dengan cara meningkatkan kadar airnya. Nah, contohnya pelembab itu biasanya ada shea butter, cocoa butter gitu ya. Oke. Nah, sedangkan tadi agar kulit itu tidak menjadi kering, maka penggunaan humektan itu dikombinasikan dengan oklusif ya tadi ya. Jadi oklusif itu apa sih? Oklusif itu adalah mekanisme kerja pelembab dengan membentuk lapisan film. Jadi oklusif itu dia membentuk lapisan film ya di permukaan kulit dengan tujuan untuk mencegah hilangnya air dari lapisan kulit paling atas atau stratum corneum. Oke. Jadi yang tergolong dalam oklusif itu ada lemak atau minyak lemak. Oke. Jadi bahan yang memiliki sifat oklusif itu merupakan bahan pelembab yang terbaik, tapi juga kadang kurang dapat diterima dengan baik. Karena apa? Karena sifatnya itu tadi yang berminyak. Ya, jadi makanya cenderung lebih dikombinasikan untuk kulit yang lebih kering biasanya. Oke, jadi contoh dari oklusif itu ada parafin, ya, ada propilen glikol. Oke. Tuh. Nah, itu tadi yang sebagai emolien. Kemudian kegunaan yang kedua itu ada sebagai protecting, ya, protecting barriers atau pelindung. Jadi untuk apa sih si salep ini? Jadi dia sebagai pelindung untuk mencegah zat berbahaya agar tidak bersentuhan dengan kulit. Oke, selanjutnya ada juga dia sebagai pembawa obat, ya. Kemudian dapat digunakan tanpa atau zat aktif di dalamnya. Ya. Nah, itu untuk kegunaan si salep. Pada umumnya sediaan yang dibuat dalam bentuk salep itu ada yang mengandung antibakteri, anti jamur, antivirus, atau anestesi lokal. Nah, biasanya kebanyakan digunakan dalam bentuk sediaan salep. Oke. Nah, formula umum salep. Pada umumnya salep itu terdiri dari pastinya zat aktif, ya. Kemudian ada basis. Nah, basis ini berdasarkan apa sih? Berdasarkan bahan Oke. Sekarang penggolongan salep berdasarkan komposisi atau dasar salep. Dia dibagi menjadi 4. Ada basis hidrokarbon, basis absorpsi atau basis serap, kemudian basis tercuci dengan air, dan juga basis larut air.
Nah, bedanya dari keempat ini apa? Kita akan bahas satu persatu. Nah, basis hidrokarbon. Nah, dasar salep ini biasanya dikenal sebagai dasar salep berlemak, ya, seperti vaselin album, vaselin flava, parafin, dan juga minyak tumbuhan. Nah, dasar salep ini tidak dapat dicuci dengan air, ya, susah dicuci dengan air karena sifatnya dia yang berminyak tadi. Jadi biasanya hanya dapat menyerap air dalam jumlah yang sangat kecil. Oke, jadi dasar salep ini biasanya dimaksudkan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit tanpa adanya absorpsi obat. Ya, jadi salep ini biasanya dikhususkan sebagai emolien. Ya, biasanya cenderung untuk kulit yang kering. Ya, sebagai penutup permukaan kulit. Jadi dia berfungsi untuk menghaluskan atau melindungi kulit. Biasanya tipe yang begini. Nah, sifatnya anhidrat, tidak larut dalam air dan tidak dapat dicuci air. Nah, sebenarnya basis dalam ini basis salep seperti ini sebenarnya baik, ya, itu tapi cenderung untuk yang kulitnya kering, ya, tetapi jarang banget diminati karena sifatnya yang berminyak. Oke, nah biasanya tipenya ada petroatum, synthetic ester, ada oil and fat. Oke, ya, sekarang ke basis serap, itu tadi basis hidrokarbon. Basis serap. Basis serap itu merupakan basis dasar salep yang dapat menyerap absorpsi. Ya, jadi basis tipe ini dia bisa membentuk tipe emulsi air dalam minyak. Jadi dasar salep ini dibagi menjadi dua, ada dasar salep anhidrat dan juga dasar salep hidrat. Bedanya di mana? Kalau anhidrat dia adalah dasar salep yang tidak mengandung air, ya, dan dapat bercampur atau menyerap air membentuk emulsi tipe minyak di dalam air. Contohnya ada adepslanai, hidrofilik petroatum. Ya. Kemudian nanti yang dasar salep hidrat itu salep yang mengandung air dan masih mampu menyerap air membentuk emulsi tipe air di dalam minyak. Ya, contohnya ada lanolin. Oke, ini. Dan basis tercuci. Basis dapat tercuci. Oke, jadi basis tercuci dengan air ini membentuk emulsi tipe minyak di dalam air. Demikian informasi yang saya sampaikan. Semoga dapat dengan jelas dan sesuai dengan kebutuhan PDD UKTPT Serdosmart 2021. Terima kasih untuk Bapak Ibu Asesor. Saya, Apoteker Repining Tiasa Wiji, Sarjana Farmasi Magister Science, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.